6 kabupaten di Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Siang tadi, pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat menjemput kehadiran Paulus Waterpauw. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 25 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sehubungan dengan diperpanjangnya masa jabatan Paulus Waterpauw sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, Kamis siang tadi pimpinan OPD di lingkup pemerintah Papua Barat menjemput kehadiran Paulus Waterpauw di Bandara Rendani Manokwari. Kamis 25 Mei 2023, rombongan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menggunakan pesawat Susi Air dari Kabupaten Fakfak tiba di Bandara Rendani Manokwari pada jam 11.30 waktu Indonesia Timur. Setibanya di Bandara Rendani, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw disambut dengan prosesi adat Papua, pemakaian mahkota dan juga pengalungan manik-manik oleh Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor. Hal tersebut dilakukan sebagai ucapan selamat datang kembali ke Provinsi Papua Barat atas perpanjangan masa jabatan penjabat Gubernur Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, setelah dilantik, arahan yang diberikan pemerintah pusat yaitu antisipasi terkait pemilu dan juga pilkada. Hal lain terkait penanganan stunting dan juga kemiskinan ekstrim dinilai pemerintah harus terus ditingkatkan. Kemarin arahannya antisipasi untuk pemilu. Pemilu presiden, kemudian DPR dan DPD, dan nanti dilanjutkan dengan pilkada. Itu saja. Kalau yang lain ya artinya karena kita sudah menunjukkan evaluasi yang cukup baik selama tahun ini sehingga diminta untuk ditingkatkan saja penanganan stunting, kemudian miskin ekstrim dan putus sekolah dan lain sebagainya. Yaitu menjadi sebuah terobosan juga kita membentuk bapak angkat, mama angkat dan kemudian tuan tugas yang di bawah asisten 3 itu menjadi sebuah terobosan dari jumlah pemerintah daerah. Kami coba betul jalankan dengan sungguh. Saya pikir begitu. Kehadiran penjabat Gubernur Papua Barat disambut seluruh pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat dan juga Bupati Kabupaten Sorong Yan Pitmoso serta Wali Kota Sorong George Jarangga. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Paulus Waterpauw berterima kasih kepada seluruh ASN di Provinsi Papua Barat atas dukungan sehingga pemerintah pusat kembali memberikan kepercayaan untuk kembali menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Paulus Waterpauw dalam acara perayaan ibadah syukuran 1 tahun masa kerja dan juga perpanjangan masa jabatan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang dilaksanakan di ruang auditorium PKK Kamis 25 Mei 2023. Di hadapan seluruh pimpinan OPD dan juga Forkopimda serta pegawai di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw berharap agar ada dukungan dan kerjasama untuk menjalankan program prioritas untuk kemajuan di Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan kehadirannya di Papua Barat untuk mencari solusi yang baik, bukan untuk mengganggu kerja semua yang ada di Papua Barat. Hal ini ia tegaskan karena selama 20 tahun otonomi khusus sudah berjalan, tetapi keberadaan saat ini kemiskinan ekstrim masih tinggi dan juga stunting. Hal ini yang harus kita rubah secara cepat. Dan sebagainya, kami ada di sini bukan untuk mengganggu kerja semua. Kami hadir di sini untuk mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kita bisa jawab apa yang menjadi harapan itu.
bawah masyarakat, atas negara dan pimpinan kita. Saya kadang-kadang menganalogkan begini. Kadang-kadang kalau kita hitung-hitung ya, 20 tahun otonomi khusus sudah berjalan. Kadang-kadang uang yang diturunkan negara itu sangat besar, melimpah. Ya, hasilnya, analognya itu hasilnya apa relevansinya dengan masyarakat kita yang masih miskin ekstrim? Tidak ada relevansinya. Itulah yang membuat saya kadang-kadang bergelut pikiran saya, keinginan saya untuk bagaimana agar kita cepat merubah ini, kita cepat mendorongnya ini, agar masyarakat terhindar, masyarakat bisa terangkat kehidupannya dengan berbagai cara. Ya, kita duduk, kita diskusi, kita pecahkan persoalan, kita inginkan seperti apa, tidak dalam sekat-sekat. Yang tadi Bapak Sekda mengatakan bahwa tidak dalam birokrasi, sistem yang sudah ada itu. Hal lain yang akan terus dilakukan yaitu evaluasi kinerja pimpinan OPD. Hal ini merupakan hal penting yang harus dilakukan karena dengan begitu dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam video tadi ada beberapa hal yang menjadi kebijakan dari negara dan pemerintah yang wajib hukumnya untuk kita laksanakan, sehingga mungkin ada beberapa hal yang saya harus lakukan, misalkan mengevaluasi saudara-saudara pimpinan OPD, kemudian juga kadang-kadang mengingatkan dengan cara saya menyindir-nyindir ataupun menegur-negur, bahkan bila saya anggap penting itu harus dilakukan. Paulus Waterpauw berterima kasih kepada Tuhan dan juga masyarakat Papua Barat karena dirinya bisa dipercayakan kembali menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Kemajuan selanjutnya dapat berjalan baik butuh dukungan semua stakeholder. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Dance Sangkek Sekda Papua Barat menilai kehadiran Paulus Waterpauw sebagai penjabat Gubernur Papua Barat telah banyak memberikan hal baru dengan meningkatkan budaya kerja cepat, kerja tim, dan kolaborasi. Hal tersebut disampaikan penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek saat memberikan ucapan selamat datang dalam rangka syukuran 1 tahun masa kerja dan perpanjangan masa jabatan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melanjutkan menjabat Gubernur Papua Barat. Dance Sangkek mengatakan penjabat yang kembali ditugaskan Menteri Dalam Negeri adalah Gubernur Banten dan Gubernur Papua Barat. Hal tersebut dinilai bahwa 1 tahun pertama menjabat dinilai sangat baik, sehingga pemerintah pusat kembali menugaskan Paulus Waterpauw ke Provinsi Papua Barat. Kehadiran Paulus Waterpauw ke Papua Barat memberikan nuansa baru yang terlihat adalah budaya kerja yaitu kerja cepat, kerja tim, dan kolaborasi. Ia mengajak semua ASN di Provinsi Papua Barat dapat mendukung kinerja penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Kalau mungkin kita hanya mengikuti saja bahwa kakak besar dia kembali, pejabat yang ditugaskan itu hanya 2 saja yang kembali, yaitu Gubernur Banten dan Gubernur Papua Barat. Nah, karena itu kembali itu berarti ada pesan yang kuat tentang keberadaan di sesi pertama gitu. Sesi pertama dalam perjuangan kita membangun Papua Barat. Dan ketika kita bersama-sama di satu momentum di orasi pada waktu harvesting di GBI dan UMBI, saya bilang kakak besarnya hadir dengan memberi banyak hal yang baru. Pertama adalah budaya kerja, kerja cepat, kerja tim, dan kolaborasi. Itu poin penting yang secara pribadi tapi dalam kapasitas aparatur kami sangat melihat bahwa
pendekatan kerja kita hari ini di masa yang lalu masih kuat mempertahankan gaya birokrat. Kita mari konsisten sebagai aparatur sipil negara, taat asas. Ya. Kakak besar bilang taat asas pada jalur, itu saja. Dengan diberikan kepercayaan kepada Paulus Waterpauw sebagai PJ Gubernur Papua Barat, masalah yang saat ini terjadi di Papua Barat dapat diselesaikan dengan dukungan dan kerjasama semua pihak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara, penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2022, 6 kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI Perwakilan Papua Barat. Laporan tersebut disampaikan melalui penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan RI Papua Barat yang diikuti oleh 6 kabupaten di Sowi pada Rabu 24 Mei 2023 kemarin. Kepala BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing dalam sambutannya menyampaikan, 6 laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP adalah pemerintah Kabupaten Sorong meraih WTP sebanyak 10 kali, Kota Sorong sebanyak 6 kali, Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 10 kali, Kabupaten Raja Ampat sebanyak 9 kali, Kabupaten Teluk Undama sebanyak 5 kali, dan Kabupaten Maibrat sebanyak 8 kali meraih WTP dari BPK-RI Papua Barat. Atas 6 laporan keuangan pemerintah daerah yang hadir pada hari ini dapat kami sampaikan dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Sorong, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian opini yang ke-10 kalinya kepada pemerintah Kabupaten Sorong. Yang berikut, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Raja Ampat, opini atas laporan keuangan tahun 2022 untuk Kabupaten Raja Ampat adalah WTP. Sementara itu, mewakili para bupati dari 6 kabupaten yang ada di Papua Barat Daya dan Papua Barat, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati mengatakan, WTP yang diberikan BPK-RI Perwakilan Papua Barat merupakan ukuran bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Ia menyebutkan ada banyak hal yang didapatkan pemerintah daerah dari BPK-RI sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. WTP, karena WTP ini kan merupakan satu juga hasil atau indikator ukuran terhadap penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini kinerja pengelolaan laporan keuangan daerah di masing-masing kabupaten kota yang kita berada ya, dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah. Kepala perwakilan juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Maibrat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat 2 tahun berturut-turut. WTP tersebut didapat pemerintah Kabupaten Maibrat dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat yang diterima langsung oleh PJ Bupati Maibrat Bernard Rondonuwu yang diserahkan langsung Kepala BPK RI Papua Barat di Manokwari Rabu kemarin.
Ditemui usai penyerahan WTP oleh BPKRI, Bupati Maibrat yang diwakili Kepala Inspektorat Kabupaten Maibrat, Ensemi Stevi Moso merasa bangga karena hari ini Kabupaten Maibrat mendapat WTP sebanyak 8 kali selama 2 tahun berturut-turut, meski mereka merupakan kabupaten baru. Dengan WTP yang diraih Kabupaten Maibrat, tentunya pemerintah segera menindaklanjuti hasil audit BPK dengan tindak lanjut selama 60 hari ke depan, menyelesaikan terkait dengan aset maupun temuan lainnya. Kami Kabupaten Maibrat merasa bangga karena hari ini kami mendapatkan opini WTP yang ke-8 kali. Artinya Kabupaten baru dengan adanya audit BPK, kami hari ini 8 WTP yang ke-8. Dibandingkan kabupaten kota lain yang sudah umurnya tua tapi WTP-nya baru, artinya mereka mungkin selama ini disclaimer atau WTP. Artinya hari ini kami akan menindaklanjuti hasil audit BPK dengan kami tindak lanjut 60 hari ke depan untuk menyelesaikan terkait dengan aset dan temuan lainnya. Sebagai Kepala Inspektur Maibrat yang baru, Ensemi Stevi Moso berharap ini sebagai acuan untuk pemerintah terus berbenah, meningkatkan pelayanan keuangan maupun pengawasan di bidang pengelolaan dan pembangunan dengan apa yang telah didapat oleh pemerintah Kabupaten Maibrat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Komando Armada 3 menggelar latihan tempur dan operasi pertahanan pantai di perairan Selat Sale, Samudra Pasifik, dan Pantai Sauka, Tanjung Batu, Sorong, Papua Barat Daya. Latihan ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dan 4 unsur kapal perang, 1 pesawat udara CN-235 dikerahkan. 4 unsur kapal perang terbaik di bawah kendali Koarmada 3 yang dilibatkan diantaranya adalah KRI Teluk Gundama 527, KRI Layaran 854, KRI Albacora 867, KRI Gulama 869 hingga pesawat udara dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut CN-235 dilibatkan dalam latihan tempur pertahanan pantai di perairan Selat Sele, Samudra Pasifik dan Pantai Sauka, Tanjung Batu, Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 24 Mei 2023. Materi latihan meliputi latihan tempur yaitu kemampuan peperangan laut seperti peperangan elektronika, anti kapal permukaan, anti kapal selam, anti serangan udara, peperangan ranjau dan operasi pertahanan pantai yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi. Pada latihan operasi pertahanan pantai, Pangko Armada 3 melakukan uji penembakan meriam howitzer yang digunakan sebagai senjata untuk menghalau musuh yang mencoba memasuki wilayahnya. Panglima Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi mengatakan, latihan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dan mengukur kesiapan serta kemampuan tempur unsur-unsur Koarmada 3 sesuai fungsi-fungsinya. Selain itu, meningkatkan kerjasama taktis antar unsur Koarmada 3 dalam melaksanakan aksi tempur laut. Operasi pertahanan pantai ini kita lakukan tentunya untuk mengasah kemampuan dari Angkatan Laut, terutama Koarmada 3, kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi pertahanan pantai. Ini pun bagian dari kesiapan kita untuk melaksanakan latihan Armada Jaya yang sebentar lagi bulan Juni, kemudian disambung bulan Juli Agustus kita akan melaksanakan latihan gabungan TNI. Melaksanakan operasi pertahanan pantai ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dari Angkatan Laut. Mereka terdiri KRI Teluk Gundama, KRI Gulama, KRI Albacora, dan KRI Layaran. Mereka bergerak dari Katapok menuju Selat Sele, mereka latihan di sana. Laut Pasifik, mereka masuk di sini untuk mempertahankan wilayah kita. Sementara itu, di sela-sela pelaksanaan latihan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat sekitar yang mempunyai tempat digunakan untuk latihan, Pangko Armada 3 menyerahkan cenderamata kepada Lurah Sauka dan penyerahan bingkisan kepada masyarakat setempat. Warga setempat mengaku latihan tempur ini mendapat dukungan penuh oleh warga setempat. Mereka datang untuk melihat kekuatan alat tempur TNI Angkatan Laut. Untuk kegiatan ini sangat luar biasa sekali. Kami dari masyarakat di Kelurahan Sauka kami sangat respon sekali kegiatan ini. Harapan kami ya tetap kegiatan ini tetap ada selalu dan selalu melibatkan kami masyarakat terus agar kami juga lebih mengenal TNI khususnya Angkatan Laut ya.
di lingkungan kami sebagai masyarakat. Karena hal-hal seperti begini bagi kami itu jarang sekali. Jadi ketika ada seperti begini ya tentu kami sangat respon sekali. Dan kami juga mau lihat bagaimana kekuatan tempur TNI khususnya Angkatan Laut di tengah-tengah masyarakat bagi kami. Mungkin begitu dari saya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, dalam rangka memilih ketua dan menetapkan pengurus Pertina periode 2023-2027 Provinsi Papua Barat, Persatuan Tinju Nasional Papua Barat, Kamis pagi tadi gelar musyawarah Provinsi keempat di Manokwari. Musyawarah Provinsi Musprov keempat Persatuan Tinju Nasional Pertina Papua Barat berlangsung sehari di Manokwari dan dibuka resmi oleh Ketua KONI Papua Barat Domingus Mandacan pada Kamis pagi tadi. Hadir dalam pembukaan Musprov keempat Pertina Papua Barat, perwakilan Forkopimda Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, Ketua Pertina Papua Barat Clinton Talo, 5 pengurus kabupaten, pengurus KONI serta perwakilan KONI dari kabupaten masing-masing. Ketua Panitia Musprov keempat Pertina Papua Barat, Tony Watimena, dalam laporannya mengatakan, Musprov ini bertujuan untuk memilih dan menetapkan pengurus 5 tahun ke depan, sehingga diharapkan melalui musyawarah ini, siapapun yang terpilih harus didukung agar bersama-sama mendukung program strategis dalam pembinaan prestasi tinju di Provinsi Papua Barat. Tujuan dilaksanakannya musyawarah ini adalah untuk memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi Pertina Papua Barat masa bakti 2023 sampai dengan 2027, jadi 4 tahun. Hadirin yang saya hormati, kita semua patut berbangga karena pengurus Provinsi Pertina Papua Barat sebagai organisasi olahraga telah diberi kemudahan dalam menjalankan program kerja organisasi secara terstruktur sehingga mencapai kinerja seperti saat ini. Oleh sebab itu, siapapun yang terpilih nantinya harus sama-sama kita dukung untuk bersama-sama menyusun strategi dan formula pembinaan prestasi tinju di Provinsi Papua Barat. Ketua KONI Papua Barat, Domingus Mandacan, dalam sambutannya berharap melalui Musprov keempat Pertina Papua Barat mendapatkan dukungan dari peserta yang berasal dari 7 kabupaten yang memiliki hak suara sehingga dapat menghasilkan pengurus dan struktur organisasi. Kepada pengurus Pertina diharapkan dapat melaporkan program kerja yang telah dilaksanakan serta melaporkan penggunaan anggaran. Harapan saya, harapan kita semua ya melalui Musprov 4 ya, Pemprov Pertina Papua Barat ini ya, saya harapkan semua peserta terutama yang punya hak suara ya, dan pengurus-pengurus Pertina kabupaten yang hadir dan juga ya saya harapkan ya, bisa memberikan dukungan sehingga Musprov hari ini ya bisa selesai tepat waktu, 1 hari ini sudah bisa selesai dan sudah menghasilkan ya, pengurus baik ketua dan juga bidang-bidangnya dan juga sesuai struktur organisasi seperti yang ada ini bisa dapat terisi dan hari ini bisa selesai sehingga sudah bisa bekerja gitu ya. Dengan demikian juga saya harapkan kepada Pemprov Pertina Papua Barat ya ini juga sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan, ini perlu segera setelah ya dalam Musprov ini juga melaporkan semua kegiatan-kegiatan program kerja sejauh mana sudah dilaksanakan, sejauh mana yang belum, dan kita pahami situasi dan kondisi kita saat ini, kita pahami bersama, tapi tidak menghambat ya, ya jangan kita kondisi dan kita tahu bersama saat ini menghambat semua pemprov itu tidak melaksanakan organisasi atau menata organisasi ini. Dalam sambutannya, Domingus juga menghimbau kepada pengurus cabang olahraga provinsi lainnya yang belum melakukan Musprov untuk segera dilaksanakan sehingga dapat menggantikan pengurus. Pada kesempatan tersebut, Ketua KONI juga mengapresiasi Pertina Papua Barat yang telah melakukan seleksi atlet guna menuju Prapon dan PON 21 pada 2024 mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Saudara, umat Katolik tahun ini memperingati 129 tahun misi Katolik masuk di tanah Papua, tepatnya di Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Puncak peringatan yang jatuh pada 23 Mei 2023 dihadiri langsung penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Suara rebana atau yang dikenal dengan hadarat oleh masyarakat Fakfak mengiringi peletakan batu pertama pembangunan Tugu Pater Lekuk di Tanah Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak pada Selasa 23 Mei 2023. Meskipun merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 129 tahun misi Katolik di Tanah Papua, ada yang berbeda karena keluarga-keluarga Muslim turut hadir memeriahkan acara ini, mulai dari penyerahan salib Kristus oleh saudara Muslim di Kampung Sekru kepada pihak Gereja Katolik, hingga mengantar iring-iringan para uskup, yaitu Uskup Jayapura, Uskup Sorong Manokwari, dan perwakilan Uskup Agats, dari Kampung Sekru menuju Kampung Brongkendik, hingga puncak perayaan ibadah di Pulau Bone. Ini adalah bukti toleransi antar umat beragama yang terpatri dalam satu tungku tiga batu di Provinsi Papua Barat. Kegiatan bertajuk Historia Est Vitae Magistra atau Sejarah adalah Guru dalam Hidup dilaksanakan selama 4 hari sejak 20 hingga 23 Mei 2023. Rangkaian prosesi ini untuk mengenang jasa misionaris Pastor Pater Cornelis Lekuk di Armanfail SJ yang pertama kali menginjak tanah di Kampung Sekru 129 tahun silam untuk menyebarkan ajaran Katolik sekaligus membuka tabir kehidupan, ajaran tentang ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, dan cinta kasih, bahwa bangsa Papua adalah bagian dari beragam bangsa lainnya di dunia. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang langsung hadir mengaku terharu menyaksikan prosesi perayaan yang tidak hanya dilakukan oleh umat Katolik, namun banyak dibantu oleh keluarga Muslim. Gubernur Waterpauw mengajak umat Katolik dan Muslim se-Kabupaten Fakfak dan juga di seluruh Papua Barat untuk bersyukur atas datangnya para misionaris yang membawa nilai-nilai kebaikan. Diakuinya nilai toleransi telah ada dan terawat sejak zaman nenek moyang, di mana masyarakat hidup dengan penuh kasih dan damai berdampingan sesuai dengan semboyan satu tungku tiga batu. Kita bersyukur karena kita sudah dibuka tabir kehidupan oleh para pendahulu kita, di mana hamba Tuhan boleh hadir pada kesempatan ini, juga memberikan ruang kepada kita. Bapak Pastor Cornelis Lekuk, ya, saya jujur saja baru tadi tiba di Korea baru tahu bahwa ternyata Katolik masuk di tanah Papua sudah 129 tahun. Saya tadi sungguh haru ya, karena Sekru ternyata memiliki nilai yang sangat luar biasa, dibukanya tabir kehidupan. Turut hadir dalam acara ini Asisten 3 Setda Papua Barat Abdul Latif Suairi dan Kepala Dinas Kominfo Perstatik Papua Barat Frans Peter Istia, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, serta para uskup, pemuka agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Fakfak. Saudara, hari ke-13 pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak mendapat kunjungan dari penjabat dan pengawas evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat. Tidak terasa, pelaksanaan TMMD 116 di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat telah memasuki hari ke-14. Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat atensi dari tim pengawas Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin langsung oleh Kolonel ARM Stevi Jance Nuhujanan. Ditemui di sela-sela kunjungannya, Kolonel Stevi Nuhujanan menegaskan, tujuan pengawasan dan evaluasi terhadap program TMMD adalah mengukur seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pra hingga pelaksanaan TMMD. Yang saat ini sedang berjalan bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi satuan TMMD mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran. Dengan harapan agar kegiatan TMMD dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Jalan 730 meter, semoga tepat waktu selesai. Kemudian rumah buat Bapak dan Mama, 20 unit.
saya titip kepada Dandim supaya juga selesai, dan 2 sumur bor. Harapan saya dengan saya melaksanakan evaluasi atau pengawasan ini, harapannya bisa tepat waktu. Tanggal 8 nanti kalau tidak salah itu akan dilaksanakan penutupan. Di kesempatan ini, Kepala Distrik Karas, Lut Masrur Kamudi, mengapresiasi kehadiran TMMD di Kampung Malakuli dengan berbagai program, diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan dan renovasi rumah di RT 3, dan pembuatan sumur bor di 3 titik. Tentunya izin melapor Bapak dari Mabes, pelaksanaan TMMD di Distrik Karas sudah dimulai sejak tanggal 10 Mei 2023, yang mana pembukaannya dilaksanakan di ibu kota kabupaten, dan juga dalam waktu yang bersamaan kegiatan fisik di lapangan pun kita sudah memulai. Kurang lebih ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung Malakuli. Yang pertama itu pengocoran jalan sekitar 730 meter di area pelabuhan tadi yang Bapak lewat. Yang kedua itu ada pembangunan rumah stimulan layak huni untuk 20 kepala keluarga, yang mana 20 rumah ini kami prioritaskan untuk keluarga kami orang asli Papua yang ada di belakang Bapak itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang ada di RT 3 di belakang. Dan kegiatan yang ketiga adalah pengeboran sumur bor 3 unit juga di Malakuli. Tentunya 3 kegiatan besar ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dengan tentara melalui Dandim 1803 Fakfak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kolonel ARM Stevi Jance Nuhujandan yang juga selaku Paban kelima Bakti Sterat di Mabes TNI Angkatan Darat yang mewakili Kasat juga menyerahkan bingkisan kepada warga Malakuli sebagai salah satu sasaran TMMD 116. Hadir dalam pertemuan bersama pejabat Mabesat untuk pengawasan dan evaluasi TMMD 116, Kepala Distrik Karas, Sekretaris Distrik, Dandim 1803 Fakfak, Letkol Trihandoko Wicaksono, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 116 di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak yang sudah dikerjakan hingga hari ke-14, antara lain pengeboran sumur, pembangunan dan renovasi rumah tak layak huni, dan pembangunan jalan lingkungan cor beton sepanjang kurang lebih 800 meter yang dimulai dari areal Pelabuhan Laut, Distrik Karas. Tim pengawas dari Bames TNI Angkatan Darat yang dipimpin Kolonel ARM Stevi Nuhujandan mengunjungi kegiatan TMMD di Kampung Malakuli, Distrik Karas. Sejumlah kegiatan pembangunan yang dikunjungi antara lain pengeboran sumur, pembangunan dan renovasi rumah tak layak huni, dan juga pembangunan jalan lingkungan cor beton sepanjang kurang lebih 800 meter yang dimulai dari areal Pelabuhan Laut, Distrik Karas. Kolonel Nuhujanan di kesempatan ini mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan para prajurit TNI dan berharap seluruh pekerjaan akan selesai tepat waktu, yaitu tanggal 8 Juni 2023. Kepada prajurit Kodim 1803 Fakfak yang telah dan akan bekerja selama 1 bulan, juga diminta untuk menjaga kesehatan hingga kembali ke Fakfak dalam keadaan sehat. Saya selaku Ketua Tim Wasef tentunya memberikan rasa hormat dan bangga kepada rekan-rekan yang berdinas di Kecamatan Karas ini. Tentunya kalau saya melihat dibandingkan dengan kawan-kawan yang ada di daerah perkotaan, tentunya jaraknya ini seperti langit dan bumi. Nah, dengan adanya kegiatan TMMD ini, saya berharap bisa membantu percepatan pembangunan dan mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di Kecamatan Karas, Desa Malakuli ini. Semoga apa yang sudah dibangun bersama antara TNI Angkatan Darat, kemudian kawan-kawan dari kepolisian, kawan-kawan dari pemerintah daerah, ini bisa berguna dan bermanfaat. Serta saya titip pesan kepada seluruh warga Kecamatan Karas yang ada di Desa Malakuli ini, tolong dijaga dan dirawat apa yang sudah
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini membangun 3 titik kegiatan yang sudah dijelaskan oleh Kepala Distrik tadi. Demikian. Pesan untuk personil, Pak, silakan. Kepada personel yang bertugas di dalam tim Satgas kegiatan TMMD, saya berpesan untuk selalu jaga kekompakan, jaga kesehatan selama pelaksanaan kegiatan TMMD ini, sehingga nanti pada tanggal 8 Juni kegiatan penutupan TMMD, saya berharap semua rekan-rekan yang terlibat dalam Satgas TMMD ini bisa kembali ke satuan masing-masing dalam keadaan aman dan selamat. Sementara itu, Kepala Distrik Karas juga menyampaikan apresiasinya kepada tim TMMD 116 yang sedang bekerja dan berharap semua menjaga kekompakan serta koordinasi yang baik agar program bisa selesai 100% sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menonjol kita yang memiliki penghasilan di bawah minimal. Pak Rizky, saya melihat beberapa kali bahwa di beberapa desa Malakuli atau kampung Malakuli ini sangat kesulitan air bersih dengan datangnya TMMD. Ada pengeboran air bersih, bagaimana itu? Dengan kegiatan pengeboran nanti ada 3 titik yang dilaksanakan, mana satu itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ketiga, satu titik kita letakkan di Kabupaten Barat dan Masjid, yang satu lagi itu di Paru di dekat Distrik dalam rangka kepentingan untuk penggunaan jaringan pipanisasi yang sudah pernah dibuat dalam kegiatan SPAN. Harapannya dengan adanya sumur bor bisa menghasilkan air yang bersih dan menguasai jaringan yang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat Bangka. Ya, terkait dengan sumur bor itu dan keluhan-keluhan warga yang air di sumur ini kan asin atau payau, bagaimana itu? Untuk pengelolaannya nanti akan kita koordinasi lagi dengan tim teknis untuk bagaimana air yang sudah ada ini bisa dikonsumsi minimal. Sementara itu, Dandim 1803 Fakfak yang juga selaku dan Satgas TMMD 116 mengucapkan terima kasih atas kunjungan pengawasan dan evaluasi dari Mabes TNI AD dan berharap ada program tambahan ke depan bagi Distrik Karas sebagai distrik terluar dari Kabupaten Fakfak. Baik, terima kasih. Selaku Komandan Kodim 1803 Fakfak, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Kasat, kepada Bapak Pangdam 18 Kaswari atas program TMMD yang diberikan kepada Kodim kami, khusus untuk pembangunan di wilayah Distrik Karas di Kabupaten Fakfak. Seluruh masyarakat menyambut gembira, senang atas program yang diberikan oleh pimpinan kepada kita semuanya, dan harapan kami semoga ke depan lagi program-program dari Angkatan Darat nanti mungkin dapat turun lagi kepada Fakfak dan dapat membantu masyarakat lagi yang. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai provinsi induk, aset kesamsatan yang berada di Papua Barat Daya masih tetap dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Barat saat dibacakan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Wirinusa saat membuka rapat koordinasi teknis bidang pendapatan asli daerah tahun 2023. Pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari kemajuan perekonomian daerah. Dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, maka sumber pendapatan asli daerah Provinsi Papua Barat semakin berkurang. Namun sebagai provinsi induk yang memberikan dukungan kepada Papua Barat Daya, maka beberapa potensi berupa aset kesamsatan masih menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat. Melkias Wirinusa saat diwawancarai mengatakan, aset lain yang masuk ke Provinsi Papua Barat Daya akan diserahkan. Namun untuk Dispenda saat ini masih tetap menjadi tanggung jawab Provinsi induk. Ditegaskan, untuk aset Dispenda diperkirakan akan tetap dipegangkan Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2 tahun hingga 2 tahun lebih.
Saat ini proses pertemuan akan dilaksanakan antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat. Alasannya apa ya Bapak ya? Ya tentu saja ada investasi yang kita juga tanam di sana dengan itu, dan itu pendapatan daerah yang tentu saja kita harapkan untuk itu. Nanti setelah stabil kami menyerahkan. Bukan karena ini Bapak, bukan karena takut itu kita punya DPAD turun dengan drastis tiba-tiba. Termasuk itu bagian yang kita khawatirkan gitu akan mengganggu fiskal kita, no? Karena supaya tidak mengganggu fiskal kita ya Bapak begitu, ya? Betul. Bapak itu perintah langsung dari Pak Gubernur? Ya Pak Gubernur menyatakan, bukan perintah, beliau menyatakan seperti itu. Aset yang lain kami menyerah untuk untuk dispenda kita butuh waktu 2,5 tahun ke begitu menyerahkan. Tapi itu sudah ada ini pemberitahuan atau surat resmi dari pemerintah daerah? Belum ada, sampai sekarang kan belum ada serahkan. Kita kan belum bicara tentang aset kan. Bapak apakah tidak bermasalah dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya nantinya? Tidak bermasalah. Dulu juga kan kita begitu. Tetap di Papua waktu itu kan, baru kami serahkan. Jadi tidak masalah Bapak? Tidak melanggar aturan Bapak? Tidak ada, tidak melanggar aturan itu. Tapi tetap ada koordinasi dengan kita untuk soal itu? Oh ya tentu kita sampai sekarang pun semua aset kan kita belum serahkan. Kita menunggu untuk berbicara. Lagi sedang disusun. Nah itu nanti kami minta untuk menjaga fiskal. Karena ya apa juga menunggu usulan dari Papua Barat Daya ke sini, Pak? Ya tidak juga sih, sebenarnya kita sudah ada rencana untuk bertemu waktu itu dengan ini, tapi belum jadi. Tapi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah meminta secara resmi untuk menyerahkan atau belum? Belum. Mereka juga meminta, belum? Mereka sudah ada datang, ada informasi, tapi hanya ketemu dengan jasa raja dan lain-lain. Gitu. Oh resminya belum ya Bapak ya? Belum, karena hasil lain juga kami belum serahkan. Saat ini sumber pendanaan di Papua Barat masih didominasi dari dana perimbangan. Dengan tertib Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan terciptanya sumber daya nasional yang efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan guna pemerataan pelayanan publik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 25 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.